Dan pemirsa, kita lanjutkan informasi. Di antara jutaan langkah para tamu Allah di Tanah Suci, ada kisah penuh haru yang mengajarkan makna ikhlas, sabar, dan cinta tulus tanpa syarat. Dengan penuh sabar, Yati merawat sang suami bernama Sumarno. Mereka berdua adalah sepasang jemaah haji lansia dan pendamping yang tertinggal rombongan haji dan sempat kebingungan karena belum melaksanakan umroh wajib. Sudah 3 hari mereka menunggu di Hotel 701 Makkah dalam kebingungan dan keterbatasan informasi. Sumarno yang duduk lemah di kursi roda nyaris tak bisa melihat dan tak mampu mendengar dengan jelas. Yati bercerita ia merupakan pendamping sang suami selama berhaji. Ia dengan sabar mengurus segala keperluan sang suami, sembari berdoa memohon jalan agar mereka dapat menjalankan umroh yang menjadi rukun haji. Ya, ilahi ta'ala, ternyata kan banyak bantuan. Ya. Banyak yang bantu ya Bu dari petugas? Banyak ini petugas. Ini pas saya cerita tadi pagi langsung diajakin umroh ini. Tadinya kan kita di kamar itu ya berdua aja gitu sampai kok gini ya gitu nggak ada masukan gitu. Tapi terus berdoa ya akhirnya saya bawa ke bawah itu jadi perhatian bapak-bapak petugas itu. Saya diterima iman Islamnya ya sudah menjalankan rukun Islam yang kelima. Banyak trouble gitu tapi ya alhamdulillah karena doa kita bisa terlaksana malam-malam ini. Doa untuk Bapaknya juga? Ya Bapak biar sehat, mudah-mudahan dikasih mujizat sama Allah bisa melihat lagi gitu. Namun kabar baik datang, Kamis 29 Mei 2025. Mereka bertemu Muhammad Abdurrahman, seorang petugas haji untuk layanan lansia. Tanpa banyak tanya, Abdurrahman mengambil inisiatif. Malam itu juga, ia memberangkatkan Sumarno dan Yati bersama 3 lansia lainnya menuju Masjidil Haram. Di sepanjang perjalanan dari hotel ke terminal Jabal Ka'bah, Abdurrahman tak henti membisikkan talbiyah kepada Sumarno. Seolah tak kenal lelah, Abdurrahman mendorong kursi roda Sumarno dari terminal hingga ke lantai 2 tempat tawaf. Ia membimbing Sumarno melafalkan talbiyah serta meneteskan air zam-zam ke bibirnya yang kering. Lalu mereka tawaf selama 7 putaran serta sa'i 7 lintasan hingga akhirnya tahallul. Tapi wajah Abdurrahman tak menampakkan keletihannya, hanya haru dan syukur. Abdurrahman yang merupakan seorang kepala desa Pecangan Kulon di Jepara mengaku sering teringat pada orang tuanya setiap kali menolong para jemaah haji lansia. Bayangin itu adalah bagian daripada keluarga kita dan tentunya satu kuncinya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu. Petugas seperti Abdurrahman bukan hanya sekedar pendamping ibadah, mereka adalah tangan kasih, hati yang hadir dan pelita bagi para jemaah lansia. Abdurrahman bercerita, ia dan rekan-rekannya kerap melakukan banyak tugas lain, seperti menyuapi makanan, membantu ke kamar mandi, hingga mencari jemaah demensia yang tersesat dan semuanya dilakukan dengan cinta. Pertama kali kalau kita lihat ya seperti merawat orang tua di rumah gitu. Tapi lama-kelamaan di sini alhamdulillah ya juga kita bekerja dengan hati begitu kan, dengan ikhlas. Sebisa mungkin kita merawat, ya alhamdulillah kita berjalan dengan baik gitu Bu. Yang udah ditanganin jemaah-jemaah seperti apa Mas biasanya? Wah, kalau yang sudah ditanganin banyak jamaah, model-modelnya ada banyak. Ada yang demensia, ya kita kita dari hotel terus kemudian kita taruh di di bus, tuh orangnya pergi-pergi kayak gitu. Terus ada yang pengen pulang kan kayak begitu. Terus ada lagi yang memang benar-benar tidak bisa jalan habis operasi, terus kemudian kakinya ada yang patah, harus kita bopong dan harus kita gendong begitu Bu. Ya intinya apapun tugas kita kerjakan dengan hati, insya Allah Allah akan memberkati kita.
Kisah ini bukan hanya tentang menunaikan rukun haji. Ini adalah kisah cinta Yeti yang tak berpaling dari suaminya dan cinta Abdurrahman yang menyerahkan tenaga dan air matanya demi para lansia. Nah, jadi pemirsa, kalau kita bicara tentang Arab Saudi, ada pemuda mulia asal Sukabumi saat ini sedang berbahagia atas undangan ibadah haji dari mana? Kerajaan Arab Saudi, Jason. Wah, ini langsung ya dari Kerajaan Arab Saudi. Jadi, pemirsa, berawal dari aksi sosialnya ini membersihkan masjid demi masjid untuk kenyamanan beribadah. Nah, kini membawa berkah bagi dirinya. Ini adalah kisah inspiratif pemirsa dari Muhammad Cecep. Berawal dari sapu masjid mengantarnya ke Tanah Suci. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.